Halo sahabat sains, bagaimana kabarnya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal evaluasi mengenai materi bab 3, yaitu suhu, kalor, dan pemuaian. Simak videonya sampai selesai ya. Baik, langsung saja ya kita mulai pembahasannya dari subbab suhu. Soal yang pertama, nah ini ada beberapa pernyataan, kita diminta untuk memilih pernyataan yang benar terkait suhu. Nah, kira-kira yang mana ini sahabat sains yang benar? Pernyataan pertama ya, menunjukkan derajat panas suatu benda. Nah, ini benar, suhu itu menunjukkan derajat panas suatu benda. Kemudian satuan dalam SI adalah Celsius. Ini salah ya, karena satuan SI suhu itu adalah Kelvin, bukan Celsius. Lalu pernyataan ketiga itu suhu merupakan salah satu besaran pokok. Nah, ini benar ya. Pernyataan keempat, suhu dapat diukur menggunakan tangan. Nah, ini kurang tepat karena tangan tidak bisa dijadikan alat ukur yang akurat. Jadi yang benar adalah yang B, 1 dan 3. Lanjut soal nomor 2. Fadil melakukan pengukuran suhu air hangat dengan menggunakan termometer Celcius dan diperoleh hasil pengukuran sebesar 55 derajat Celcius. Jika air tersebut diukur dengan menggunakan termometer Fahrenheit, maka akan menunjukkan skala. Nah, ini yang diminta adalah kita diminta mengubah dari 55 derajat Celcius dijadikan ke Fahrenheit. Langsung saja. Nah, ini karena yang dituju adalah Fahrenheit, maka kita tulis TF per TC. Sama dengan perbandingan Fahrenheit dan Celsius itu adalah 9/5. Kemudian kita masukkan TF-nya, TF-32, TC-nya sudah diketahui yaitu 55. Kita tulis ulang, kita kalikan silang. 9 kali 55, kemudian 5-nya kita pindah ruas, jadi dibagi. Kita coret, dapat 11. Nah, kita kalikan, dapat 99. Kemudian 32-nya kita pindah ruas, jadinya ditambah. Dapatlah 131 derajat Fahrenheit, jawabannya yang D. Selanjutnya nomor 3. Kelvin merupakan satuan internasional dari besaran suhu yang memiliki titik tetap bawah sebesar. Nah, ini jawabannya adalah 273. Lanjut nomor 4. Seorang anak mengukur suhu air hangat dengan menggunakan termometer Celcius dan diperoleh hasil sebesar 25 derajat Celcius. Tentukan besar suhu jika diukur dengan termometer Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Nah, jadi ini diminta untuk mengubah dari Celcius ke Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Nah, kita jawab dulu yang A ya. Jadi diminta untuk mengubah dari Celsius ke Fahrenheit. Nah, karena yang ditanyakan Fahrenheit, maka TF per TC. F itu 9, sedangkan C itu 5. Kita tulis TF-32. TC-nya sudah diketahui 25. Kita tulis ulang. Kemudian kita kalikan silang. Kita kalikan, kemudian 5-nya dibagi karena pindah ruas, dicoret. Kemudian 45 dan 32-nya dipindah. Jadinya 77 derajat Fahrenheit. Nah, ini yang A. Kemudian yang B, dari Celsius ke Reaumur. Jadi yang diminta adalah Reaumur. Berarti TR per TC. R itu 4, C itu 5. Kita tuliskan. Langsung saja kita kalikan silang. TR sama dengan 4 dikali 25 per 5. Yang dicoret, dapatnya TR-nya 20 derajat Reaumur. Nah, selanjutnya yang C. Yang C diminta untuk mengubah dari Celsius ke Kelvin. Sebenarnya ini langsung ditambah juga bisa, tapi ini saya kasih konsep dasarnya ya. Rumusnya yaitu sama seperti yang sebelumnya. Kita masukkan. Kemudian nanti didapatkan hasil TK sama dengan 25 ditambah 273. Jadi hasilnya adalah 298 Kelvin. Oke, mudah kan? Soal nomor 5. Perhatikan gambar pengukuran suhu berikut. Tentukan besar suhu yang ditunjuk pada termometer X pada pengukuran tersebut. Langsung saja kita jawab. Jadi ini ada 2 termometer yaitu C dan X. Nah, diminta untuk ketika 40 derajat Celcius itu berapa derajat X. Nah, coba kita jawab ya. Coba kita gambarkan ulang dulu. Sudah diketahui bahwa titik tetap atas dan titik tetap bawah masing-masing termometer. Pada Celsius titik tetap atasnya yaitu 100, sedangkan pada termometer X 70. Sedangkan titik tetap bawahnya 0 dan juga 10. Nah, kita cari dulu perbandingan dari rentang suhunya dengan cara mengurangkan titik tetap atas dengan titik tetap bawah. Didapatkan
yang Celcius 100, yang X 60. Nah, kita sederhanakan, dibagi dengan angka yang sama, jadinya dapat 5:3. Kemudian yang ditanyakan adalah C ke derajat X. Nah, berarti TX per TC sama dengan, karena X tadi perbandingannya 3, maka kita tulis 3. Sedangkan C 5, kita tulis 5. Jadi TX per TC sama dengan 3/5. Nah, karena TX-nya itu tidak 0, titik tetap bawahnya, maka TX min 10 kita minuskan dulu. Kemudian kita bagi 40 karena sudah diketahui ya TC-nya 40. Kita kalikan silang seperti biasa dan diperoleh TX sama dengan 34 derajat X. Soal nomor 1 mengenai kalor. Air dingin yang berada di luar lemari es lama-kelamaan akan berkurang dinginnya. Air panas yang berada dalam sebuah gelas lama-kelamaan akan menjadi lebih dingin jika dibiarkan di udara terbuka secara terus-menerus. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya yang mana nih ya jawaban yang tepat? Jawaban yang tepat adalah yang D. Energi yang merambat dari suatu benda ke benda yang lainnya karena adanya perbedaan suhu yang dinamakan kalor. Kita lanjut nomor 2 ya. Suatu benda bermasa 2 kg yang bersuhu 20 derajat Celcius. Benda itu memiliki kalori jenis 400 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka jumlah kalori yang dibutuhkan hingga benda tersebut bersuhu 50 derajat adalah... Nah, kita langsung ditulis dulu ya, diketahuinya. Yang diketahui ada masanya, yaitu 2 kg. Kemudian T1, T2-nya, yaitu suhu awal dan suhu akhirnya, 20 dan juga 50. Jadi kita bisa cari delta T-nya dengan cara mengurangkan, yaitu dapat 30 derajat Celcius delta T-nya. Kemudian C-nya atau kalori jenisnya ada 400. Yang ditanyakan adalah Q-nya, jumlah kalori yang dibutuhkan. Masih ingat rumus Q? Q sama dengan MC det atau MC dikali delta T. Kita masukkan angka-angkanya, kemudian diperoleh hasil 24.000 Joule, dan yang diminta ini adalah dalam kilojoule, jadi dibagi 1000. Maka jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 3, ini hampir sama dengan soal nomor 2 ya. Sebanyak 250 gram air dipanaskan dari suhu 20 menjadi 60. Bila kalori jenis air adalah 4200, maka kalori yang diperlukan adalah sama ya, kita tulis diketahuinya dulu, yaitu M-nya, masanya, sebanyak 250 gram. Kemudian T1, T2-nya, yaitu 20 dan juga 60. Ini masanya kita ubah dulu ya ke kilogram. Kemudian delta T-nya diketahui, yaitu dengan cara mengurangkan, sehingga delta T sama dengan 40 derajat Celcius. C-nya, kalori jenis air, yaitu 4200. Yang ditanyakan adalah Q-nya. Q sama dengan MC det, atau Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Kita masukkan angkanya dan diperoleh hasil 42.000 Joule. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 4. Perhatikan gambar di bawah. Berdasarkan gambar tersebut, peristiwa perpindahan kalori yang terjadi secara berturut-turut yaitu, nah yang mana ini jawabannya? Ini soalnya bonus ya, karena sudah ada keterangannya. Nah, kita bahas saja ya. Jadi yang bawah itu adalah dia radiasi karena dia tanpa adanya zat perantara. Jadi dari api langsung bisa merambat ke pancinya, sehingga pancinya menjadi panas. Nah, di panci itu dia terjadi perpindahan secara konveksi, di mana partikel zatnya dia ikut berpindah, jadi ikut berputar ya, terjadi arus konveksi. Kemudian untuk yang pegangan gagangnya itu dia secara konduksi, karena lama-lama nanti dia akan terasa panas ketika dipegang. Nah, itu karena adanya rambatan. Jadi yang merambat itu kalornya, tapi partikel dari zatnya tidak ikut berpindah, makanya disebut perpindahan secara konduksi. Soal nomor 1 mengenai pemuaian. Nah, ini ada beberapa pernyataan, kita diminta untuk memilih peristiwa yang termasuk pemuaian volume. Nah, kita mulai dulu dari pernyataan yang pertama ya. Kabel listrik lebih melengkung pada siang hari dibanding malam hari. Nah, ini salah ya, karena ini termasuk pemuaian panjang. Kemudian pernyataan kedua, atap rumah Pak Bambang yang terbuat dari seng memuai saat siang hari yang terik. Nah, ini termasuk pemuaian luas karena seng itu dia bentuknya kan persegi ya, bisa persegi panjang. Nah, sehingga dia punya panjang dan lebar, sehingga dia adalah muai luas.
Kemudian pernyataan ketiga, ban sepeda Boni diisi terlalu penuh sehingga meledak atau pecah saat melewati jalanan aspal yang panas pada siang hari. Nah, ini benar, yaitu pemuaian volume. Kemudian pernyataan yang keempat, balon udara terbang saat api dinyalakan. Ini juga benar, pemuaian volume juga. Pernyataan nomor 5, air yang dimasak ibu tumpah saat mendidih. Ini juga pemuaian volume. Sehingga jawabannya yang 3, 4, dan 5, yaitu yang D. Soal nomor 2, sekelompok siswa melakukan percobaan dengan memanaskan kawat aluminium dengan alfa sekian sehingga mengalami kenaikan suhu dari 28 menjadi 143. Jika panjang awal kawat sebesar 23 cm, maka tentukan panjang kawat setelah dipanaskan. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Pertama-tama yang diketahui adalah alfanya, yaitu 0,00025. Kemudian suhu awal dan suhu akhirnya 28 dan juga 143. Kita bisa cari delta T-nya dengan cara mengurangkan, yaitu diperoleh delta T sebesar 115 derajat Celcius. Kemudian L0 atau panjang awal kawatnya yaitu 23, kita ubah ke meter jadi 0,23. Yang ditanyakan adalah panjang setelah dipanaskan, berarti yang ditanyakan L-nya. Masih ingat rumus L? L sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali delta T. Kita masukkan angka-angkanya. Kita cari, kemudian didapatkan hasil yaitu sebesar 0,23066 meter. Nah, karena yang diminta senti jadi kita ubah ke senti. Jadi jawabannya yang B. Lanjut soal nomor 3, sebatang kuningan yang memiliki koefisien muai panjang sebesar 0,000019 pada suhu 30, panjangnya 6 meter. Berapakah pertambahan panjangnya jika kuningan dipanaskan sampai suhu 90 derajat Celcius? Kita tulis dulu mula-mula yang diketahui, yaitu alfanya. Kemudian T1, T2, yaitu 30 dan 90. Maka bisa kita cari delta T-nya dengan cara mengurangkan dan diperoleh hasil delta T sebesar 60 derajat Celcius. Yang ditanyakan lagi itu L0, panjang awalnya 6 meter. Yang ditanyakan adalah pertambahan panjangnya yaitu delta L. Rumus delta L yaitu alfa L0 delta T. Kita masukkan angkanya dan diperoleh hasil sebesar 0,0068 meter. Soal nomor 4, sebuah benda panjangnya 2 meter, suhunya dinaikkan sebesar 100 derajat. Ternyata bertambah panjang 0,008 meter. Hitunglah besarnya koefisien muai panjang benda tersebut. Nah, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu L0-nya sebesar 2 meter. Suhunya, kenaikan suhunya berarti delta T-nya 100 derajat Celcius. Nah, pertambahan panjangnya delta L-nya 0,08. Yang ditanyakan adalah alfanya atau koefisien muai panjangnya. Berarti alfa sama dengan delta L per 0 dikali delta T. Kita masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui tadi. Nah, kita ubah dulu ya ke perpangkatan. Nah, kita hitung. Itu ada relat, seharusnya pangkat 2 bukan min 2. Diperoleh hasil sebesar 0,00004. Itu alfanya. Bagaimana sahabat sains? Mudah kan? Pembahasan kita mengenai materi suhu, kalor, dan juga pemuaian. Nah, kalau semisal kalian masih bingung, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, kira-kira bagian mana yang masih bingung. Nanti akan Miss Maya buatkan video yang lebih detailnya lagi mengenai perhitungan yang masih kalian belum pahami. Kalau ada PR atau tugas dari sekolah, bisa juga kalian tanyakan melalui email Miss Maya. Nanti akan Miss Maya buatkan video pembahasannya untuk kita pelajari bersama-sama. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar kalian tidak ketinggalan video terbarunya. Tetap semangat belajar ya, sahabat sains. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.